Nama saya Araya. Saya akan menjadi moderator dan membersamai rekan-rekan semua hari ini dalam ruang diskusi kali ini yang akan merespons isu seputar surat edaran Menteri Agama nomor 1 tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini yang menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti pedoman mengenai penggunaan speaker masjid atau musola yang sudah diterapkan pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 lalu. Nah, sebelum memasuki sesi diskusi hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan latar belakang isu kali ini, yang seperti diketahui Indonesia memiliki masyarakat yang multikultural. Salah satu aspek dari keberagaman tersebut adalah keberagaman agama, yakni di dalam bulan Ramadan ini masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim banyak bergantung pada masjid dan speakernya untuk mengumumkan waktu beribadah dari sahur sampai berbuka dan beribadah setelahnya. Banyaknya jumlah speaker dalam satu area dan penggunaannya yang seringkali bersamaan menjadi salah satu keluh kesah masyarakat non-Muslim maupun Muslim sehingga adanya surat edaran tersebut. Harapannya dalam diskusi ini kita memberi kita kesempatan untuk menggali berbagai pandangan mengenai pro kontra isu ini yang sedang dibicarakan di masyarakat. Maka itu agenda diskusi ini akan dibawakan oleh Dr. Suhadi, seorang dosen pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga yang bergerak di bidang studi Islam interdisipliner. Untuk 1 jam ke depan, diskusi ini akan dimulai dengan pemaparan dari Dr. Suhadi sebagai pembicara utama kita hari ini dan akan diikuti dengan sesi tanya jawab dari audiens. Untuk audiens, boleh jika mau on cam dan diharapkan untuk on cam untuk memeriahkan acara hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, selamat siang Dr. Suhadi. Langsung waktu dan layar dipersilahkan. Ya, langsung Mbak Raya. Boleh Pak, Ya, silahkan. manggilnya Mbak Raya, Mbak Araya. Nah, Raya boleh, Araya boleh Pak. Oke, makasih Mbak Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Aziz Faiz, selaku Direktur ISAIS, Universitas Kalijaga. Ada banyak teman ini, Mas Purjaya, Dian Azhar, yang jauh-jauh datang dari sana dari Medan dan juga cukup banyak teman saya atau kolega atau yang belajar bareng dengan saya, ada teman-teman dari S3 Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, yang on cam tampaknya ada Mas Sahrul dan teman-teman. Mas Sahrul dan teman belajar di kelas politik dan tata kelola keragaman. Saya undang untuk apa ya, menjadi bagian dari diskusi kita siang hari ini. Juga ada teman-teman saya, mahasiswa pasca sarjana S2 di kelas anti opresi dan hak asasi manusia. Jadi saya senang dalam semester ini dapat beberapa kelas yang baru, tentu saya harus belajar lagi. 2 kelas yang judul kelasnya saya kira sangat menarik dan ada kaitannya dengan diskusi yang hari ini. Teman-teman semua yang tidak saya sebut saya namanya satu persatu, kita santai aja ya. Saya memang diskusi kalau Ramadan gini, kalau online selain tidak ada snacknya memang nggak bisa ngopi, benar-benar nggak bisa minum kopi. Terutama bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Saya sharein saja, saya terus terang nggak menyiapkan slide. Saya juga semakin jarang menyiapkan slide dalam diskusi atau kelas-kelas saya, biar lebih mungkin saya akan share screen ini ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Raya tentang Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024, yang di dalamnya juga banyak mengacu pada keputusan yang mirip sebelumnya di tahun 2022. Nanti kita akan bisa lihat.
Saya nanti akan mencoba melihat isu yang dilontarkan oleh teman-teman ISAIS. Oh ya, terima kasih juga teman-teman atas undangannya. Isu yang dilontarkan tentang speaker di masjid atau musola disediakan seperti itu oleh teman-teman ISAIS, surat edaran ini. Saya akan membahas aspek kurang lebih diskusi tentang aspek legal atau aspek aturan. Saya akan banyak bicara inti aja ke dalam konten kontennya atau konten analisis, dan nanti setelah itu saya akan mencoba melihatnya dari perspektif atau aspek soundscape yang bagian dari semacam antropologi teknologi dan antropologi teknologi dan agama. Yang dikeluarkan oleh Menteri Agama itu adalah surat edaran. Apa sih surat edaran itu? Surat edaran itu menariknya gini. Surat edaran itu naskah dinas sebenarnya. Jadi surat edaran itu bukan aturan. Dia bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, dia naskah dinas berisi pemberitahuan atau penjelasan dan atau cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Sebagai surat dinas, surat edaran itu bukan norma, jadi tidak ada sanksi. Surat dinas tidak bisa membuat sanksi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ya tentu ada mazhab-mazhab dalam melihat surat-surat seperti ini ya. Sebagian besar atau sebagian yang lazim surat dinas itu untuk birokrasi pemerintah sendiri. Jadi birokrasi atasan kepada bawahnya. Misalnya yang sangat terkenal dalam bidang kita ini juga misalnya yang baru saja surat edaran Mahkamah Agung untuk hakim di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama untuk tidak memberikan izin bagi penetapan pernikahan beda agama. Jadi memang dari Mahkamah Agung ke hakim gitu. Anehnya memang dari surat edaran yang nomor 1 2004 ini tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini ke masyarakat juga, yang ini sebenarnya ada kegagalan dari sisi aspek tata kelola kelembagaan negara kita, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan lain sebagainya, yang kalau misalnya memang kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama, provinsi, kabupaten kota, KUA, kecamatan itu oke, tapi ormas dan sebagainya tidak, dia bukan dari birokrasi negara, meskipun dalam surat edaran itu juga secara aturan dia bisa ke lembaga yang tidak di bawah binaannya. Tapi di bawah binaannya biasanya itu bukan masyarakat. Dan ada perjanjian khusus tentang dengan lembaga-lembaga lembaga-lembaga atau orang-orang yang memang di bawah pembinaan pemerintah. Jadi dari aspek ini memang ini jadi dari sisi tata kelola di Indonesia ini kan nggak terlalu fix seringnya. Jadi pembatasan hak juga kadang-kadang harus menggunakan undang-undang, tapi dilakukan dengan SKB dan lain sebagainya. Di aspek itu memang agak rancu dan membuat tata kelola keagamaan di Indonesia tidak menemukan kekuatannya kadang-kadang yang yang bernas yang kuat gitu. Jadi bagi teman-teman yang ahli hukum, surat edaran ini yang nggak berfungsi sebenarnya, tidak punya kekuatan hukum. Dia punya efektivitas tentu di dalam birokrasi, tetapi tidak kalau ada masalah, misalnya kalau orang azan atau puji-pujian itu yang di situ kan nggak boleh lebih dari 5 menit di surat edaran sebelumnya gitu, yang pakai speaker luar atau apa itu ya nggak ada cara, itu nggak ada cara sebenarnya untuk menjadikan itu mempunyai sanksi hukum. Surat edaran yang 2024 ini bisa
misalnya ketentuannya untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi bla bla bla. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap memperdomani surat edaran yang nanti kita coba cek ya, nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Mempererat persaudaraan, sesama anak bangsa dan lain sebagainya. Bicara takbir keliling, Idul Fitri dan seterusnya. Tampaknya ini dari sisi konten atau dari sisi substansi sebenarnya cukup positif ya, karena selama ini penggunaan TOA atau penggunaan teknologi amplifikasi suara itu tak beraturan dan tampaknya ini mencoba mengatur, mungkin di sebagian tempat cukup efektif tapi di sebagian tempat mungkin tidak. Teman-teman nanti bisa sharing, bisa bercerita tentang bagaimana praktiknya di dalam masyarakat. Melihat banyak kata toleransi yang digunakan di surat edaran ini menunjukkan bahwa selama ini ada problem dan memang problem-problem sudah mulai muncul, misalnya dan sebagiannya sudah masuk ke dalam pengadilan. Kurang lebih di surat edaran ini secara implisit mengatakan bahwa selama ini ada penggunaan yang overwhelming tentang pengeras suara di masjid dan di musola, dan kemudian Kementerian Agama yang merasa mengelola hal itu, aspek keagamaan, mencoba semacam menertibkan dengan mengeluarkan surat edaran. Karena waktunya terbatas, mungkin kita coba cek langsung ke surat edaran yang sebelumnya. Saya sebentar. Di surat edaran yang 2022 yang diacu oleh tadi oleh surat edarannya 2024 tampak lebih detail gitu ya. Surat edaran ini sebagaimana komentar saya di awal tadi bukan hanya ditujukan kepada kantor pemerintahan di bawah Kemenak, tapi juga kepada organisasi majelis-majelis yang terkait dengan keislaman. Ini yang membuat sebenarnya dari sisi tata kelola kelembagaan ini memang kurang pas karena ini tidak mengikat. Ini semacam tausiah, semacam saran yang sebenarnya nggak boleh juga di surat edaran itu disampaikan kepada lembaga di luar pemerintah. Ini kayak nota dinas gitu. Disebutnya secara hukum naskah dinas. Pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Berarti asumsinya selama ini ada sesuatu yang mengganggu di aspek surat suara. Ini terpengaruh pilpres, Mas ya. Surat suara, pengeras suara terdiri dari atas pengeras suara dalam dan luar, di banyak klasifikasi tentang ini di dalamnya. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Ini sudah mulai bicara skip, bicara tentang desibel, 100 desibel dan seterusnya. Tata cara penggunaan pengeras suara, mungkin yang belum mengetahui atau membaca surat edaran yang ini mungkin menarik. Misalnya kita ambil beberapa contoh. Subuh misalnya, sebelum azan dan pada waktunya pembacaan Al-Quran atau lawat atau tarhim. Ini menariknya, Jogja ini kadang-kadang tarhim itu nggak di subuh. Enggak. Tarhim di Jalan Kaliurang itu tarhim itu sebelum, ada yang sebelum Isya, yang sebelum maghrib. Dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Jadi dikasih batas 10 menit. Lalu kita ambil contoh juga ya. Untuk zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi tadi subuh, jadi subuh lebih lama, dan zuhur, asar, maghrib, dan isya itu 5 menit. Jumatan paling lama 10 menit menggunakan suara
dan seterusnya. Pengumandangkan azan menggunakan pengeras suara luar, tetapi setelah itu diminta untuk menggunakan pengeras suara dalam. Takbir hanya dibatasi sampai jam 22, jam 10 malam untuk pengeras suara luar. Lalu juga tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Surat edarannya hanya itu sebenarnya. Surat edarannya hanya artinya dari sisi kebijakan cukup detail, tapi singkat, membicarakan tentang aturan-aturan itu 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Teman-teman mungkin kita mulai bisa mulai agak santai, tidak melihat aspek legalnya yang tadi saya, atau tata kelola legalnya. Kapan sih sebenarnya azan itu mulai pakai toa? Kajian-kajian tentang itu menunjukkan, misalnya kajian yang dari Ke Van Dijk itu menyebutkan sekitar 1930 sebenarnya pengeras suara pertama kali dipakai, dan itu dipakai menurut catatan dia di masjid, di sebuah masjid di Solo. Catatan lain menunjukkan mulai tahun 50-an mulai agak marak ya dengan toa, dan kemudian lambat laun semakin intensif, kemudian mulai bergeser beduk dan kentongan fungsinya yang cukup simbolik, yang apa, yang sangat cultural itu kemudian digantikan oleh toa. Toa kurang lebih merajai di mana-mana di dalam apa ya, mengumandangkan hal-hal yang berasal dari masjid dan musola. Kita lihat negara-negara lain sebenarnya tidak banyak fenomena seperti itu. Kalau kita ke negara tetangga misalnya, di Malaysia tidak seperti, meskipun Muslim cukup besar di sana. Singapura apalagi sulit sekali ada suara keluar di lingkungan tempat ibadah atau masjid. Kalaupun ada bunyi-bunyian misalnya di azan itu, kadang-kadang keluar pagar masih kedengar sedikit gitu ya. Pakai pengeras suara dalam, tapi keluar sedikit kadang-kadang masih terdengar. Tetapi karena karakter dari musola dan masjid itu suara, tidak kecuali untuk apa ya, kelompok tertentu yang pakai rebana dan untuk hadrah dan seterusnya gitu. Kalau kita lihat di misalnya di Singapura itu, kelompok Hindu biasanya lebih, karena perkusinya pakai kuningan itu, pakai kencreng gitu ya. Biasanya kelompok-kelompok Hindu lebih terdengar keluar tanpa pengaras sama sekali, karena itu natural dari kencrengnya itu bisa keluar. Negara yang agak mirip Indonesia itu, menurut studi saya nggak pernah ke negara ini. Yang pertama Mesir dan yang kedua India. Itu cukup kurang lebih seperti ini ya, seperti Indonesia. Saya pernah ke satu negara yang saya membayangkan sebenarnya Muslim nggak besar di situ, hanya sepertiga, di Tanzania. Dulu pernah menjadi perluasan dari kekuasaan Oman. Ada sih misalnya kayak tarhim dan azan gitu, tapi sangat syahdu karena hanya muncul dari satu masjid gitu ya, di kota itu. Kalaupun ada yang lain mungkin 2-3 gitu sekota gitu. Jadi kalau pagi itu kelihatan syahdu sekali. Tidak berisik gitu, tidak satu dengan yang tidak saut-sautan, tapi dengan nanti kalau kita bicara sound skip akan kelihatan problemnya di mana gitu. Jadi tahun 1950 mulai marak, dan sekarang gini. Beberapa bulan yang lalu sebelum musim penghujan, saya sempat camping atau kemah di di atas, di dekat di kaki Gunung Sumbing gitu, di tempat perkemahan itu. Saya baru sangat sadar suara itu kan ke atas ya, itu kan dari bawah ke atas. Itu kalau semakin di atas semakin terdengar, dari suara yang bawah
ke atas itu sangat terdengar. Teman-teman yang tinggal di perbukitan, pegunungan mungkin sangat kelihatan. Dan di Wonosobo, suara dari Wonosobo itu saut menyaut riuh sekali. Saya membayangkan ini berarti orang di atas perbukitan itu setiap hari, meskipun dia di situ bisa jadi tidak ada musola, tidak ada masjid karena jarang-jarang rumahnya, tapi suara itu mungkin saya kalau mengatakan berisik itu bisa dikritik, tapi ramai sekali. Eh, Ramai sekali. Dari ramai sini kemarin ini temannya Mas Puja, Mas Sunar. Kemarin kami ngobrol sedikit tentang itu dan dia menunjukkan satu artikel yang ditulis oleh ini ya, ditulis oleh Anderson Sutton. Artikelnya tentang ini, uh, interpreting electronic sound technology in contemporary Japanese soundscape. Saya kira artikel ini juga menarik sekali ya, menceritakan ini. Dia tahun 80-an ke Indonesia, dia seorang musikologi dan melihat awalnya dia ingin belajar tentang karawitan ya, studi tentang karawitan dan lain sebagainya. Lalu kemudian mengamati bagaimana suara-suara dari kaset itu didendangkan di dalam musik-musik Jawa di dalam masyarakat. Ada diskusi tentang musik itu apa ya? Itu apakah itu bagus, good, bagus, dan clean, jernih gitu ya. Perdebatan di kalangan musikologi tentang apakah ini musik itu jernih atau bagus gitu. Menarik sekali di dalam tulisannya itu dia bicara tentang perbedaan memang antara Barat pada umumnya, Eropa pada umumnya dengan yang dia teliti adalah Indonesia. Menariknya gini, mengapa di Barat itu hening itu penting. Jadi kalau mereka ada polusi suara gitu, mereka pasti akan melakukan kritik keras sekali terhadap tradisi kebiasaan itu. Dan kemudian pilihannya masjid di mana-mana di Eropa, meskipun masjidnya besar itu tidak mungkin eh, tidak mungkin ada suara keluar gitu, termasuk gereja. Gereja yang keluar hanya loncengnya. Lonceng pun itu jadi perdebatan ya, apakah perlu dibatasi atau tidak gitu. Intinya umumnya kemudian di Barat lonceng tidak dibatasi, karena lonceng juga tidak sesering misalnya kalau azan dan sebagainya kalau dibandingkan dengan di Indonesia. Yang menarik dari tulisan itu gini, kesimpulan dia gini, tentang keindahan ketika dia di Indonesia, tentang keindahan dia sebutnya tentang aesthetic of Rame. Jadi keindahan atau estetik of Rame. Kemarin Mas Suntar dalam diskusi saya dengan dia ngobrol gitu ya, ngobrol ngalor ngidul gitu gini. Pengamatan dia misalnya, pengamatan dia gini. Saya tahu itu tapi tahu itu tetapi karena obrolan itu menjadi pengamatan yang kita diskusikan gini. Di dalam Trans Jogja, untuk teman-teman yang di Jogja, ini Trans Jogja itu bus kota gitu, bus kota Jogja gitu. Di dalam sudah bagus ya, ada tulisan misalnya ini turun di UIN Sunan Kalijaga, halte UIN Sunan Kalijaga, sebenarnya sudah ada tulisannya gitu. Atau ada tulisannya turun di halte Ambarukmo Plaza, mall yang dekat dengan UIN gitu. Ada tulisannya, tetapi harus masih diumumkan. Jadi kita lihat double gitu ya, double, ada tulisannya masih diumumkan. Di bandara kita juga seperti itu, sudah ada layar, tapi sebagian masih diumumkan. Di sebagian negara nggak dilakukan itu. Kalau ada tulisan ya tulisan. Ngapain diumumkan lagi kalau sudah tulisan? Itu juga sebenarnya bisa kita analogkan dengan azan. Azan kan orang sudah tahu sebenarnya jam-jamnya. Di keluarga-keluarga sudah tahu jam-jam, kemudian perlu di calling, dikumandangkan itu.
Tapi terlepas dari itu, khusus terlepas dari masalah azan gini, di Indonesia rame itu menjadi menjadi keindahan dalam tanda petik, yang itu juga tetap bisa dipertanyakan ya, apakah itu benar keindahan atau orang juga mulai bising dan generasi baru mulai bising dengan itu. Surat edaran menteri ini menurut saya ada muatan bahwa ini nggak hanya apa indah, tapi kadang-kadang terlalu ramai gitu. Jadi surat edaran itu secara implisit mau menyebut bahwa suara azan dan yang menyertai itu terlalu ramai untuk konteks kekinian kita gitu. Mungkin saya sedikit lagi akan selesai. Eh, Tadi yang overwhelming tadi kan hanya tulisan dan ini ya, dan eh, tulisan dan ini dan disuarakan gitu. Eh, eh, Seperti ini mau turun di halte UIN Jogja diumumkan gitu, di dalam bus, lalu sudah ada tulisannya. Kadang-kadang masih ditambahi dengan musik dangdut atau apa gitu yang terserah dari sopirnya. Sopirnya itu kadang-kadang nyetel musik dangdut, kadang-kadang nyetel musik koplo atau apa yang tidak ada di panduan dari misalnya kementerian atau dinas transportasi. Di banyak ruang publik kita seperti itu, dan suaranya tanpa tanpa ini tanpa 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 turun sesuka yang mendominasi gitu ya. Kalau sopir itu merasa dia menjadi penguasa, dia berhak nyetel nyetel musik apapun kesukaan dia, entah dangdut, entah musik nostalgia, entah musik apa gitu. Jadi ini kayak penguasa gitu. Akhir suara-suara dari rumah ibadah itu juga menunjukkan aspek eksistensial dari rumah ibadah itu, yang menurut surat edaran ini mulai penting dipikirkan apakah bisa seperti atau tidak, terutama bagi teman-teman yang punya perhatian, bagi teman-teman yang autis, yang punya difabilitas, tentang persoalan tentang suara gitu ya. Saya pernah mendampingi satu keluarga yang setiap ada azan, anaknya itu harus pergi ke diajak, anaknya itu harus lari ke mobil untuk biar tidak mendengar suara azan itu, karena bagi dia autis, bunyi-bunyian yang apa ya, desibelnya tinggi gitu. Dia sangat tersiksa gitu, sangat tersiksa, dan bertahun-tahun dia harus melakukan itu, pergi ke mobil ketika azan berlangsung. Karena apa? Karena bagi dia itu sangat menyiksa gitu. Dia autis. Teman-teman yang belajar tentang autisme mungkin bisa mempelajari autis suara, dan suara dalam beberapa yang mengganggu autis, dan seterusnya. Karena itu saya, terlepas dari kelemahan dari uh, surat edaran itu dari aspek legalnya, saya merasa bahwa keberadaannya penting, harusnya menjadi diskusi yang menarik gitu ya. Kesadaran bukan ini masalah apakah ini melanggar atau tidak dan sebagainya, tapi kita suara, mulai penting untuk bicara suara. Dan saya kira yang sangat penting di Indonesia pada umumnya, di kota-kota terutama, itu mulai bicara tentang visual, iklan gitu. Suara dan iklan, kalau kita lewat di Jalan Avandi atau Gejaya itu, minta ampun kita. Saya kayak kita dipukul-pukul ya, naik motor atau naik mobil kayak dipukul-pukul, harus melihat visualisasi yang sangat overwhelm. Saya kira tata kelola keagamaan kita harus mulai bicara itu juga, mulai bicara suara. Dan yang belum didiskusikan, mungkin teman saya boleh nanti mendiskusikan yang ahli dalam visual gitu. Iklan iklan itu benar-benar cukup menyesakkan menurut saya di ruang publik kita. Jadi kalau kita mau bicara ruang publik yang sehat, saya kira harus mulai bicara juga bukan hanya rumah ibadah, perizinan dan sebagainya, tapi bagaimana suara yang keluar dari rumah ibadah, lalu juga iklan-iklan publik yang saya kira sangat mendera anak-anak muda kita. Saya kira itu dulu, maaf kalau panjang Mbak Raya.
Baik, Pak. Terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat dari berbagai pandangan perspektif juga ya, dari hukum dan juga secara antropologis dan sedikit mepet ke musikologis juga ya di soundscape. Selanjutnya saya izin membuka sesi tanya jawab untuk audiens yang yang ingin bertanya silahkan raise hand ataupun boleh juga mengirimkan pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk Bapak Endra, silahkan Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar dengan bagus, Mbak? Bagus Pak, terdengar Pak. Oke. Bah, soal saya ke ini dulu ke bab yang anu ya, Prof ya. Bab yang barusan suara dan visual dan audio yang double di trans atau ditransformasi. Saya kira itu tidak hanya terjadi di Indonesia, Pak. Eh, Ketika saya naik kereta di Jepang juga ada semacam itu. Itu hanya membantu mungkin kalau di sana ditujukan kepada kaum difabel. Itu difabel yang tunarungu terus yang tunanetra, Pak. Mohon maaf, yang tunanetra. Dia kan nggak bisa nggak jadi perlu asupan audio. Itu, Pak. Itu saya kira semacam itu. Mudah-mudahan saya salah ini. Terus yang kedua, eh, memang betul Pak yang dikatakan Prof tadi dengan penemuan ini bahwa sekarang ini kalau kota nggak terasa Pak. Kalau saya itu terasa sekali. Saya RT saya itu terjepit oleh RT dan dusun Pak. Ya, ada RT 7, 8, 9, terus seberangnya lagi itu dusun. Ah, Bung Saru udah tahu rumah saya mewah, mepet sawah ya Mas ya. Itu di sana itu kalau wadan di sebelahnya, wah itu dan toanya itu di paralel di tiap jalan itu kira-kira 20 meter perempatan pertigaan dikasih gitu Pak. Saya itu juga heran kenapa seperti itu yang terjadi. Itu mungkin barangkali ini ketularan ada dusun monokromo itu malah seluruh kampung yang jumlahnya ada mungkin 10 RT semua dikasih toa, Pak. Gitu loh. Dikasih toa yang untuk mengumumkan untuk adat dan sebagainya untuk kampung itu. Nah, kalau kita boleh bicara soal soal apa yang disampaikan ini, seharusnya yang dilakukan Menteri Agama ini tidak keliru, tetapi mungkin lebih familiar ada sosialisasi, kapan berlakunya, dan sampai sekarang itu Kanwil Kemenak atau KUA itu turun ke bawah juga saya kira nggak ada gitu. Bagaimana? Dan Pak Prof Suhadi tahu nggak? Dan toa itu dikasih namanya Protek, Pak. Protek audio. Jadi digenjot berapa? Kalau di sini keturunan 100 desibel loh. 200 desibel juga nggak putus spoolnya itu. Kenapa saya tahu itu? Karena saya juga membuat itu, Pak, toa itu, Pak, untuk di lapangan. Nah itu. Jadi saya pelaku dan pengkritik, Pak, itu loh, Pak. Jadi toa itu kan ada spoolnya yang asli, ada yang ada modifikasi namanya itu loh spoolnya yang di dalamnya. Nah ini tolong menjadikan perhatian. Saya percaya ini suatu saat kalau ada edukasi ke masjid-masjid ini bisa di apa ya? Saya kira bisa diaktualkan, bisa diaplikasikan kepada para takmir-takmir masjid. Nah yang terakhir Pak, ini surat edaran yang mobil-mobil umum nyetel musik itu, nuwun sewu Pak, ini kelihatannya sudah tahun 80-90 itu gejala Pak. Saya pernah ke Jawa Barat atau mungkin Mas Sarul di kampungnya, itu setiap call nunggu sampai di jalan itu, call umum itu, wah musiknya dangdutan, koplo, dan mungkin musik daerah tertentu itu dipasang Pak. Saya kira ini menjadi ruang juga kalau saya katakan ini
eh, semacam apa ya, ya kebudayaan yang memang keterlaluan. Kalau tadi apa estetika ramai, ini bukan ramai lagi kalau saya berbek Pak kalau saya, ini berbek Pak kalau saya. Ini dan estetika berbek ini harus memang harus apa di ditanggulangi. Nah, saya punya pelajaran Pak. Di Jepang itu kalau kita mendengarkan untuk diri kita sendiri hanya harus pakai headset, harus pakai headphone, ya. Tetap nanti kalau kita kedengaran kita nyetel HP atau terima apa sesuatu itu tanpa di pakai headphone didengarkan orang lain cuma mencibir gini melihat seperti ini kayak mau negor tapi enggak cuman kadang-kadang pakai isyarat gini. Dan itu terjadi mana di negara Arab juga yang konon syariah Islamnya luar biasa. Dan saya punya pengalaman Pak di Arab itu kalau mengeluarkan sumber bunyi yang tidak keluar, yang keluarnya itu bukan dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu mesti kena perkara Pak. Itu jelas. Itu yang negara syariah Islam itu menjadi contoh. Ketika kita mengadakan pengajian di Musdalifah, di sana itu pakai soundnya itu nggak boleh keras-keras, hanya selingkungan jamaah kira-kira 150-200 itu aja. Gitu, Pak. Jadi itu dan itu harus apa karena dimaklumi oleh askar-askar, ditunggu askar-askar itu sebuah pengajian yang katanya itu kiai-kiai ya kita ngerayu lah semacam itu. Sebenarnya dilarang. Nah, kenapa Indonesia sangat bebas semacam itu? Mari kita berpikir calon profesor-profesor ini untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Endra. Untuk Dr. Suhadi, mau langsung dijawab atau ditampung dulu Pak pertanyaannya Pak? Ditampung aja Pak karena waktu nggak banyak biar sekalian. Oke, silakan Pak Sahrul untuk pertanyaannya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Menarik ya diskusi kita di siang hari ini tentang kontroversi ya. Memang ya namanya Kementerian Agama dan realitas keberagamaan dan keberagaman yang sangat luar biasa di Indonesia. Memang ini salah satu ruang yang cukup kontroversi ya, di mana ketika kita berbicara tentang antara ruang publik dan ruang domestik, ini juga perebutan antara superiorisme dan inferiorisme, kira-kira seperti itu kalau saya melihatnya. Ya, ini kalau kita berbicara tentang kemasyarakatan mungkin bisa jadi ini adalah polusi suara ya, di mana orang-orang tertentu dan daerah-daerah tertentu itu dilakukan pembatasan. Tapi kan yang jadi fenomena hari ini, itu kita melihat kalau orang di satu masyarakat itu adalah mayoritas, apakah ini juga berlaku? Kan seperti itu. Tapi kalau dia secara masyarakat dia kompleks, ya mungkin ini harus diterapkan dan mungkin digeser. Ini adalah ruang domestik ya, nggak boleh ruang publik. Dan ini juga bagian daripada kekerasan. Saya sepakat tadi Pak Dr. Suhadi, ketika kita lewat di Gejayan itu ada iklan-iklan cat, contohnya itu yang dia goyang itu kita, ini konsentrasinya kita lihat lampu merah atau lihat manekin-manekin yang jogetnya luar biasa erotis itu. Padahal dia jualan cat tapi ditampilkan dengan goyangan erotis itu. Ini kita kadang-kadang membuat tertekan secara psikis ya, kalaupun secara fisik memang tidak ditekan, tapi kan secara fisikis kita akan ditarik, beli catnya di sini loh, karena kita buat orang-orang bergoyang di sini, kira-kira seperti itu. Dan ada perebutan ruang di sini, di mana ketika sesuatu yang di ruang publik ini tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat itu sendiri, maka negara hadir ya memberikan batasan-batasan tersendiri. Kita boleh berbicara tentang kebebasan, tapi kebebasan itu harus berlandaskan ya kira-kira kamu harus demokrasi terpimpin lah kalau kita kembali ke eranya Orde Lama, kira-kira seperti itu. Mungkin itu dulu Pak
nanti kita akan berdiskusi lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarul atas pertanyaan. Silakan Pak Wadi untuk menjawab. Masih ada satu kayaknya Mbak Raya, ada Mas Supratman. Maaf Sekalian Pak. aja ya. Oke, baik. Silakan Pak Supratman untuk pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengar dengan baik ya? Terdengar, Saya akan putus-putus karena saya pakai handphone ini. Tadi kebetulan tadi istri saya itu mendengar pembicaraan kita ini. Kemudian tiba-tiba muncul apa? Respon, yang merespon gitu. Responnya begini, menarik ini. Menarik, menurut saya menarik responnya itu. Kenapa masalah TOA itu dipersoalkan? Pertanyaan kritisnya mungkin kenapa persoalan TOA itu apa menjadi urusan Kemenak? Kemudian saya menyimpulkan begini, apakah memang mengurusi TOA itu penting? Ketika kita terjun di masyarakat, persoalan TOA itu bukan persoalan sosial yang menjadi persoalan, meskipun ya masuk dalam apa, saya justru malah mempersoalkan apa, konser itu kalau saya, karena konser itu kalau dia sekali konser, ketika apa soundnya itu ya termasuk pengajian juga sebetulnya. Pengajian, kalau pengajiannya, kalau konsernya itu suara soundnya dibunyikan, itu jarak dengan apa rumah, seumpamanya 100 meter, itu kaca rumahnya itu pecah itu, karena saking kerasnya suara sound sistemnya itu. Jadi apa sebetulnya yang menjadi isu di sini? Ya kalau saya penting memang mengelola tidak ya, kalau masalah mengelola keberagaman, khususnya masalah TOA begitu, ya kalau dia masuk di dalam ranah negara, kadang-kadang juga tidak adil, perlakuannya menjadi tidak adil jadinya. Saya banyak, bukan cuma saya, banyak orang yang sedang merespon fenomena yang terjadi di Bali yang terbaru itu. Saya melihat komentarnya itu luar biasa, komentarnya itu bagaimana pemerintah Bali dalam mengelola keberagamaannya di sana itu. Apakah semua masyarakat Bali itu harus mengikuti? Pertanyaan kritisnya begitu. Apakah masyarakat Bali itu umumnya harus mengikuti nyepi begitu? Satu hari full itu. Kan di Bali kan bukan cuma orang Hindu. Ada orang lain di sana, ada orang turis di sana, otomatis ada Kristen,
Katolik, saya membaca komentarnya itu luar biasa. Dan nah, pertanyaan saya bagaimana Pak Suhadi melihat fenomena-fenomena yang seperti itu. Nah, gitu kira-kira pertanyaan sederhana saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supratman. Dan tadi ada yang mengirimkan pertanyaan juga Pak di kolom chat. Saya izin bacakan Pak. Dari Alifiatul Khairiyah ingin bertanya, selamat siang. Mohon maaf saya ingin bertanya bahwasannya hari ini saya melihat multikulturalisme masyarakat Indonesia sudah terlampaui, saya kira. Karena jika dilihat ketika Ramadan saja, kita antara umat beragama saja sudah sama-sama rebutan takjil gitu. Jadi menurut saya pemerintah semakin membuat isu toleransi tersekat-sekat setelah sebelumnya melebur di dalam masyarakat. Jadi bagaimana pendapat Bapak terkait intervensi negara ini dan apakah tepat caranya dengan membuat surat edaran ini? Terima kasih. Begitu Pak pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Raya. Terima kasih teman kita nih. Dipanggilnya seringkali dengan Mbah Endro, Mbah Endro, lalu Mas Sahrul Supratman dan Mbak Alifa. Sekali lagi terima kasih. Saya menjawab satu persatu karena keterbatasan waktu. Saya lihat undangan dari saya hanya 1 jam, mungkin bagus juga ya. Diskusi itu nggak lama-lama, 1 jam tapi agak asing gitu, sehingga kita cukup kaya dan tidak banyak menyita waktu kita. Pertanyaan menarik. Ini, saya mungkin memulai dari Mas Sahrul dulu tentang pembagian publik dan privat, bukan domestik ya, privat. Istilah itu ada di atas kertas, di dalam pelajaran-pelajaran dari sekolah yang dasar ya. Awal gitu, saya coba cek lihat sebenarnya tentang privat dan publik, tapi tampaknya itu nggak menjadi good view kita tentang bahwa ruang itu dibagi, ada ruang privat dan ruang publik. Di Indonesia pada umumnya itu sangat kabur mana yang privat dan mana yang publik. Seseorang kalau masuk ke rumah, sudah masuk ke rumah, apakah ada tetangga, Pak RT, Pak Lurah yang boleh mengurus sampai masuk ke dalam rumah orang atau tidak gitu. Dalam hal apa sebenarnya aparat atau warga lain, orang lain bisa masuk ke rumah kita. Definisi privat sama publik di kita nggak terlalu jelas. Saya kira itu penting ya, sangat penting, karena kalau tidak memang lambat laun seperti cerita dari Mas Pratman tadi ya, kasus di Bali itu, suara-suara yang mencoba mengkritisi satu kultur dengan kultur lain itu akan sangat ramai karena media digital. Jadi publik dan privat saya kira itu penting, dan lembaga pendidikan saya kira penting sekali untuk mendorong kita untuk mengetahui itu dan mendiskusikan itu secara terbuka dan cukup demokratis tentang ruang publik dan ruang privat. Saya kira itu inti dari banyak persoalan di negeri ini, karena tidak ada pembedaan yang cukup, kalaupun tidak dikatakan tegas tapi cukup jelas, privat dan publik. Apakah seseorang boleh apakah satu komunitas boleh membuat konser atau tidak? Ketika Mas Supratman bicara konser, beda itu ya, konser yang mempunyai izin dengan konser yang itu karena hajatan warga, itu kan beda. Nanti mungkin saya akan ke situ. Jadi suara di ruang publik itu berbagai macam, dan meski memang ada kejelasan dan ada aturan yang cukup jelas. Nanti saya akan ke situ lagi.
Makasih Mbah In atas atas semacam masukannya tentang double suara dan tulisan. Betul, tapi itu di dalam sistem. Di Jepang itu di dalam sistem dan dikeluarkan di kereta-kereta kita juga dalam sistem karena memang orang tidur dan lain sebagainya perlu suara. Yang saya ceritakan Trans Jogja itu tidak sistem. Tapi orang berteriak gitu ya. Kayak dulu kalau kita misalnya Mbak Indro mengalami Kobutri, Kopata dan lain sebagainya itu seperti semacam teriak gitu ya. Sudah ada sistem, kalau ada sistem kenapa tidak diintegrasikan ke dalam sistem? Kol kampus, Pak. Kol kampus. Tahun 80-an. Ya ini generasi generasi yang tuanya tahu ya, Kobutri dan lain sebagainya, Kopata. Sekarang Trans Jogja sudah ada sistem, ada soundnya juga, tapi kadang-kadang difusikan, kadang enggak, kadang orang teriak gitu. Yang saya maksudkan ramen adalah seperti itu, tidak dengan sistem. Betul tadi tentang sosialisasi yang gini. Mengapa saya tadi membicarakan ini sekaligus membicarakan soundscape gitu ya? Dan mencoba melihat kan sampai pada visual karena gini, betul kata Mas Supratman tadi, ini kok toa diurusin gitu ya. Kalau ceramah-ceramah misalnya, ya terus terang misalnya ceramah, kami kan ceramah Gus Miftah juga yang mengkritik surat edaran ini gitu. Menurut saya gini, memang sangat penting membicarakan ini secara terbuka, lalu menjadi kesadaran publik, ada public relation tentang pentingnya mengelola persoalan seperti ini. Karena kalau tidak, ya ini akan semakin ramai, akan semakin ramai dan bukan ramai sebagai estetika, tapi tadi istilahnya Mbak Indro itu berpetik cenderung pada chaotic. Suaranya itu bukan secara syahdu, mendengar azan seperti tadi misalnya di Masjidil Haram atau apa gitu, karena terlalu banyak itu berebut, jadi azan berebut gitu loh. Kalau kita sensitif dengan suara, ini suara ada yang lebih mulai 1 menit lebih awal, ada yang terlambat 5 menit, ada yang pas waktu benar-benar tepat kumandangnya, lalu ada perebutan dari orang yang mengerti tentang suara, memperhatikan suara, itu bukan ramai lagi, itu chaotic, itu cenderung pada chaotic. Saya sangat sadar dari Mas Supratman bahwa ini bukan hanya persoalan toa diri rumah ibadah, ini tentang pengelolaan suara pada umumnya. Gini Mas, konser tidak bisa dihindari karena ini ada satu dunia yang selain dunia kita, yang dunia akademik ini ada dunia misalnya estetika, dunia kesenian dan sebagainya. Sebagian kesenian ada di yang tertutup, yang kedap suara, meskipun jedar-jedur gitu suaranya besar, desibelnya tinggi, tetapi enggak dibatasi oleh tembok yang memang sudah disetting, temboknya itu kedap suara. Jadi meskipun ada studio besar gitu, sampingnya nggak akan dengar meskipun suaranya besar. Tapi ada yang tidak di lapangan terbuka. Tapi ada perbedaan antara konser dengan hajatan yang di kampung-kampung yang bisa jadi orang terhibur, tapi juga bisa jadi tetangganya terganggu. Konser itu setiap hari, sementara suara azan itu setiap hari, Mas. Chaoticnya setiap hari. Kalau konser hanya kolo-kolo kadang-kadang gitu. Memang saya lihat di Facebook teman-teman saya juga ada, ngapain sih ngurusin azan, ngurusin suara puji-pujian, sementara konser nggak tidak diatur. Seharusnya diatur semuanya. Bukan lalu yang itu tidak diatur. Logikanya gini, logika pengaturannya gini. Orang boleh mengganggu, tetapi mengganggu itu harus dengan izin. Karena izin itu yang menilai apakah gangguannya itu masih bisa ditolerir atau tidak gitu ya. Misalnya mungkin kalau konser yang paling di akhir pekan. Jadi dimungkinkan gangguannya mengganggu, mungkin sebagian orang terhibur, sebagian terganggu. Tetapi orang yang mengganggu yang lain, dia harus membayar kompensasi, membayar pajak tinggi. Pajak hiburan itu tinggi sekali.
suara dari rumah ibadah itu nggak membayar, Mas. Sementara konser itu membayar yang uangnya bisa dikumpulkan di dalam pajak untuk kesejahteraan warga juga. Jadi pengaturan itu menjadi penting, tata kelola yang seperti itu. Semuanya harus diatur. Kalau misalnya ada hajatan harus dibicarakan di dalam masyarakat lokal di situ. Hajatan itu harus apakah hajatan itu bagaimana kalau sampingnya barusan ada kematian lalu ada hajatan dangdut, apakah itu layak atau tidak dan sebagainya. Harus dibicarakan dengan warga sekitar. Atau sebenarnya orang mulai belajar, dan sekarang saya kira sebagian orang mulai belajar cara berpesta tidak dengan seperti itu. Tentu ada yang harus bertahap ya, seperti misalnya kalau kita ke Manado gitu, Manado misalnya kol apa ya, kayak PT-PT kata apa gitu yang itu kan suaranya jedak-jeduk juga sebagai hiburan. Tentu banyak sekali suara yang kompleks yang muncul di dalam masyarakat yang saya kira harus mulai diskusi tentang ini, dimulai pembicaraan memang tentang suara ini harus dimulai, bukan hanya suara. Tadi saya terakhir juga bicara pentingnya visual juga mulai saya kira kasus Nyepi belakangan membuat orang, saya kira di Bali juga mulai berpikir, para pengelola pura dan Persatuan Hindu Dharma mungkin mulai memikirkan itu apakah boleh seperti itu atau tidak. Dulu dengan yang sekarang sebenarnya sudah mulai ada perbedaan. Dulu itu benar-benar kalau orang di Bali apa ya kelihatan kotak-kotak gitu aja dilarang. Tapi misalnya 10 tahun belakangan ini sejauh saya mengikuti perkembangannya, kalau itu bukan orang Bali mau ditolerir, tapi bandara sekarang masih tutup, kegiatan-kegiatan masih tidak boleh. Saya kira pasti akan ada diskusi dan ada keputusan agak baru mungkin di masa depan. Ini mengingatkan yang kita misalnya di Pasca UIN di Jogja juga bicara di kelas multikulturalisme, membicarakan misalnya tentang public relation, tentang nalar publik. Apa yang menjadi kegelisahan warga itu memang harus dibicarakan. Biar kesannya misalnya ya, ketika Kemenak membuat keputusan tentang TOA, dia tidak berdiri sendiri tentang azan sebenarnya, tapi ini juga tentang harus ada bingkainya ya. Saya lihat surat edaran itu sudah banyak bicara tentang kenyamanan, toleransi dan lain sebagainya. Saya kira itu perkembangan yang menarik. Harus di dalam bingkai itu untuk tidak disalahpahami bahwa ini adalah agama tertentu, dalam hal ini menyerang Islam. Saya kira di Kementerian Agama mulai ada kesadaran, saya kira kesadaran tentang itu. Sekali lagi ini tidak tentang agama tertentu, ini tentang suara di publik. Jadi mungkin teman-teman ISAIS juga perlu mengangkat ini lebih ke atas dan lebih abstrak. Topiknya ini tentang misalnya suara di ruang publik gitu. Itu akan menarik biar tidak menyasar bahwa ini kok yang dikritisi adalah misalnya rumah ibadah dalam ini Islam, dan apalagi di bulan puasa. Tidak ada masalah dengan kebebasan beragama yang eksistensial yang di dalam forum internum keyakinan dan sebagainya, tapi manifestasinya bisa meski dibicarakan bukan dibatasi, mungkin bisa dibatasi juga, tetapi pembatasan yang tepat, yang benar di dalam masyarakat yang demokratis. Saya kira kelas-kelas kita ini sebagian besar, saya kira teman-teman yang aktif di kampus, mahasiswa, dosen gitu, mulai membicarakan ini secara konseptual juga, karena kalau ketemu konsepnya akan lebih mudah juga untuk semacam di ekstensi ke dalam pembicaraan yang lain. Sekali lagi ini bukan masalah misalnya tadi ya tentang agama tertentu, ini tentang suara di ruang publik. Gereja juga ada masalah juga tentang ini, tentang suara kebaktian, terutama bagi kelompok-kelompok fanatik gitu, yang kebaktiannya juga cukup ramai. Kadang-kadang juga ada protes, keluhan dari warga sekitar. Sekali lagi berarti topiknya ini adalah tentang suara. Dan suara menurut saya harus diatur, karena kalau enggak chaotic
berbegi di dalam bahasa Jawa, berbegi yang suatu kayak gini ya. Dan sensitivitas kita tentang inklusi mulai muncul kan. Bagaimana kalau yang mendengar itu orang yang misalnya mempunyai sensitivitas seperti autisme gitu. Kita harus memikirkan juga pasti ibunya atau ayahnya dia sangat-sangat kebingungan bagaimana apakah dia akan menegur musola. Kalau menegur musola nanti bisa jadi ramai, kalau tidak anaknya bertahun-tahun saja sangat terganggu mentalnya. Kita harus mulai sensitif dengan itu. Soal azan sebenarnya dengan azan apakah lalu orang berduyun-duyun menuju musola atau masjid, saya agak pesimis. Bukan karena azannya, tapi karena kehendak dia pergi sholat ke masjid sebenarnya. Dengan azan yang keras atau tidak sama menurut saya. Jumlahnya orangnya paling ya sama, karena nggak membantu. Mungkin suara yang kencang itu nggak membantu orang. Perlu orang tahu tanda, tetapi apakah dengan suara yang keras dari berbagai sudut, misalnya kemudian apakah dalam seperti di Saudi Arabia ya, masjid mana yang boleh mengeluarkan suara? Ini kita ini kan pasar bebas ya, pasar bebas agama itu semua masjid, semua musola asal bisa memtoa dia berhak untuk mengeluarkan suara kencang. Itu yang belum menjadi kesadaran. Mungkin di satu tempat jangan-jangan suaranya itu akan lebih sahdu kalau yang mengeluarkan misalnya masjid jami di masing-masing lokal itu. Yang lain ya kalau masjid jami sudah mengeluarkan azan ya, kalau yang sukanya ke musola ya ke musola, kelanggar ke surau gitu, tanpa harus semuanya suara keluar. Jangan-jangan itu menjadi pilihan. Dan keberagaman itu lebih sadu, itu lebih estetik, lebih indah dibanding, karena suara itu sebenarnya soal keindahan. Suara itu soal keindahan. Jangan-jangan itu malah lebih menjawab model religiusitas kita yang lebih sadu, lebih spiritual, lebih menghibur gitu, lebih menyenangkan dibanding pada saat bersamaan bersaut-sautan, ada yang awal, ada yang akhir, ada yang duluan, ada yang suaranya lumayan oke, ada yang agak seadanya gitu, saut menyaut itu nggak tahu. Mungkin teman-teman punya feeling juga soal itu. Saya kira itu Mbak Raya, karena waktunya terbatas juga. Semoga ini bukan sebagai akhir, tapi memperkaya untuk diskusi-diskusi setelahnya. Terima kasih Dr. Iswadi atas tanggapan dan jawaban atas pertanyaannya. Mengingat waktu yang sudah melewati jam 2:10, saya izin melakukan rangkaian terakhir, yaitu sesi foto bersama. Untuk peserta yang ingin on cam, silahkan on cam dan saya akan yang mengambil foto. Ya. Oke, untuk slide pertama, apakah sudah siap? Saya hitung sampai 3, dan saya akan memulai fotonya. Oke. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, akan dimulai. 1, 2, 3. Dan oke, cuman 2 slide. Oke, sudah tiba di penghujung acara. Saya sebagai moderator ingin berterima kasih banyak kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung hingga penghujung diskusi ini.